Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Anggita Rizkasari. Hari ini kita akan membahas mengenai benda-benda langit. Sebelum dimulai, jangan lupa berdoa ya. Selain planet, ada benda-benda angkasa yang juga bergerak mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Ada kalanya terjadi gangguan gravitasi yang membuat benda-benda angkasa bergerak keluar dari lintasannya. Akibatnya, benda-benda angkasa tersebut dapat bertumbukan atau mungkin juga tertarik oleh gravitasi planet. Yang pertama kita bahas mengenai bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam, seperti merah, jingga, kuning, putih, dan biru. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang. Tapi kalau kita di bumi hanya menangkap satu warna, yaitu warna putih. Karena letaknya yang sangat jauh menyebabkan bintang terlihat kecil. Selanjutnya asteroid. Asteroid adalah benda angkasa berukuran kecil yang mengorbit matahari. Sebagian besar asteroid pada tata surya mengorbit pada sabuk asteroid yang terletak antara planet Mars dan Jupiter. Kita sudah belajar sebelumnya mengenai sabuk asteroid yang berada di antara Mars dan Jupiter. Nah, asteroid itu terdiri dari batuan-batuan kecil yang mengorbit pada matahari. Selanjutnya ada meteoroid. Meteoroid adalah benda angkasa berukuran kecil yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Meteoroid tidak mengorbit matahari pada lintasan tertentu. Ini hampir mirip seperti asteroid, dia berbentuk batuan kecil, tapi yang membedakan kalau asteroid itu mengorbit pada matahari, sedangkan meteoroid tidak mengorbit pada matahari. Meteor. Meteoroid yang memasuki atmosfer bumi itu adalah disebut meteor. Meteor terlihat menyala sehingga disebut sebagai bintang jatuh. Meteor berpijar saat memasuki bumi akibat bergesekan dengan udara di lapisan atmosfer. Lebih dari 20 juta meteor memasuki atmosfer bumi setiap harinya. Meteor-meteor tersebut berukuran sangat kecil dan habis terbakar sebelum sampai permukaan bumi. Jadi terlihat ya di video, di situ ada batuan yang bercahaya, itu merupakan meteoroid yang memasuki bumi. Karena bergesekan dengan atmosfer, makanya dia berpijar. Tapi meteor sendiri itu sudah habis karena sudah bergesekan dengan atmosfer. Tapi ada juga meteor yang tidak habis, yaitu meteorit. Meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi dan tidak habis terbakar disebut meteorit. Meteorit yang sampai ke permukaan bumi biasanya berukuran kecil. Jadi kalau meteoroid itu batuan yang berada di luar angkasa, tapi dia tidak mengorbit pada matahari. Jika batuan tersebut masuk ke dalam bumi, itu disebut meteor. Dan apabila masuk ke bumi tapi tidak habis terbakar, itu disebutnya meteorit. Itu perbedaannya. Nah, ini merupakan salah satu akibat adanya meteorit, yaitu terbentuknya sebuah kawah yang terletak di Amerika, tepatnya Arizona, yang disebut kawah Baringer. Kawah ini terbentuk akibat hantaman dari meteorit. Selanjutnya ada komet, benda langit yang beredar mengelilingi matahari dan tampak bersinar karena memantulkan cahaya matahari disebut komet. Komet juga sering disebut sebagai bintang berekor karena bentuknya panjang seperti memiliki ekor. Pada saat mendekati matahari, ekornya kelihatan makin panjang.
Komet yang paling terkenal adalah komet Halley. Komet Halley muncul setiap 76 tahun sekali. Komet Halley terakhir muncul pada 1986. Berarti diperkirakan komet Halley akan muncul lagi di tahun 2062. Komet ini mirip seperti meteor ya, tapi yang membedakan komet ini hanya melintasi bumi, tidak memasuki bumi. Jadi kalau meteor itu memasuki bumi, kalau komet hanya melintasi saja. Nanti kita akan membahas mengenai bulan sebagai satelit alami bumi. Satelit alami adalah benda angkasa yang terbentuk secara alami dan bergerak mengelilingi matahari. Planet bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari membuat bulan terlihat bersinar. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Anggit mengenai benda-benda langit. Setelah ini silakan kalian perhatikan Google Classroom kalian untuk mengetahui tugas apa yang telah disiapkan oleh guru kalian. Bu Anggit pamit, sampai bertemu di video selanjutnya. Sayonara.